Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi Desi. Hari ini kita akan membahas tentang aljabar, yaitu sub pokok bahasan fungsi. Selamat belajar. Oke, jadi anak Umi, hari ini kita bahas tentang fungsi ya. Coba perhatikan papan tulisnya. Nah, di sini sudah Umi tulis tentang pengertian fungsi. Yuk kita baca sama-sama. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong. Maksudnya, himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan yang memiliki anggota. Dia nggak boleh kosong. Pada paham ya, himpunan kosong itu seperti apa? Himpunan kosong itu nggak ada anggotanya di dalamnya. Jadi, untuk membahas fungsi, itu kita misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong. Dalam artian di dalam satu himpunan itu ada anggotanya, ya. Fungsi atau pemetaan suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi, setiap anggota A itu harus dipetakan tepat satu ke anggota B. Nggak boleh memetakan lebih dari sekali. Dan tidak boleh tidak memetakan. Ingat ya, untuk fungsi dia himpunan A itu hanya boleh memetakan sekali, tidak boleh memetakan 2 kali, dan tidak boleh tidak dipetakan. Himpunan A adalah domain atau daerah asal, dan himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, ini adalah pengertian dari fungsi. Oke, baik, kita lanjut ke fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi itu seperti ada fungsi di dalam fungsi gitu. Oke, kita lihat ya pengertiannya. Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C, maka fungsi H memetakan himpunan A ke himpunan C disebut fungsi komposisi. Oke, perhatikan ini gambarnya. Dari A ke B itu dipetakan oleh himpunan G. Kemudian dari B ke C itu dipetakan oleh himpunan F. Dari gambar ini bisa kita lihat yang diselesaikan lebih dulu adalah fungsi G-nya. Lanjut, setelah selesai fungsi G, kita lanjut ke fungsi F. Makanya fungsi komposisinya adalah f.gx. Artinya, di dalam fungsi f ada fungsi gx. Jadi, kalau f.gx, mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah fungsi g-nya terlebih dahulu, lanjut ke fungsi f. Kemudian, kalau untuk kebalikannya, misal f-nya dulu yang dikerjakan, lalu fungsi g-nya yang dikerjakan, maka fungsi komposisinya adalah g.fx, di mana di dalam fungsi g ada fungsi f. Jadi kayak gitu dia fungsi komposisi, ada fungsi di dalam fungsi. Tuh ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi inverse. Inverse itu adalah kayak kebalikan dari sesuatu. Jadi inverse itu adalah kebalikan dari sesuatu ya. Jadi yang dinamakan fungsi inverse itu jika fx sama dengan y, notasi fungsi inverse adalah f pangkat min 1 y sama dengan x, atau y pangkat negatif 1 sama dengan f pangkat negatif 1 dari x. Jadi notasi untuk fungsi inverse itu ada pangkat negatif 1-nya. Kalau ini kan dia fungsi biasa. Kalau dia di inverse kan berarti f pangkat negatif 1. Itu ya. Kemudian ini adalah rumus ringkas fungsi inverse. Ini ada fx dan ada inverse-nya. Oke, untuk fungsi yang pertama itu ada berbentuk ax tambah b. Kalau bentuknya ax tambah b, maka fungsi inverse-nya adalah
X dikurang B per A. Jadi biar dia lebih ringkas, AX tambah B, kalau dia diinverskan hasilnya X kurang B per A. Kalau bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka inversnya adalah min B plus atau minus akar dari B kuadrat dikurang 4A dikali C dikurang X per 2A. Oke, lanjut. Kalau dia fungsinya adalah AX tambah B per CX tambah D, jadi kita tinggal untuk menginverskannya, tinggal memindahkan D ke A ke D, dan membubuhi tanda negatif setelah dipindahkan. Sehingga hasilnya menjadi min DX tambah B per CX dikurang A. Kalau dia bentuknya AX pangkat N ditambah B diinverskan, maka berubah menjadi X dikurang B per A pangkat 1 per N. Kemudian kalau bentuk fungsinya adalah akar pangkat N dari AX tambah B, maka kalau diinverskan hasilnya adalah X pangkat N dikurang B per A. Kalau dia bentuknya A pangkat BX tambah C, diinverskan menjadi min C ditambah A log X per B. Kalau dia bentuk fungsinya adalah A log BX tambah C, maka kalau diinverskan jadinya A pangkat X dikurang C dibagi dengan B. Kemudian inverse dari fungsi komposisi. Jadi kalau seandainya kita diminta untuk mencari inverse dari suatu fungsi komposisi, bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau yang diminta f dot g pangkat negatif 1x sama dengan ini tinggal dibalik. Kan f dot g dibalik menjadi g dot f dengan syarat g-nya ini adalah fungsi yang sudah diinverskan, f-nya juga fungsi yang sudah diinverskan. Nah, awalnya ini kan mereka masih fungsi yang fungsi awal ya, belum diinverskan. Kemudian setelah dikomposisikan minta diinverskan. Oke, ada dua pilihan, bisa langsung menggunakan rumus yang ini atau kita buat dulu fungsi komposisinya baru kita inverskan. Tapi kalau mau langsung boleh G-nya diinverskan, dot F-nya diinverskan. Itu kalau untuk F dot G. Tapi kalau untuk G dot F itu berarti yang di depan adalah F pangkat negatif 1 dot G pangkat negatif 1. Jadi kalau inverse dia dibalik ya letaknya. Tapi dengan syarat semua fungsinya harus sudah diinverskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya jika G dot Fx sama dengan Hx, maka Gx sama dengan H dot F pangkat negatif 1 dari X. Kalau kita mau cari Fx itu G pangkat negatif 1 dot Hx. Nah ini untuk apa Umi? Ini kalau seandainya diketahui fungsi komposisinya, terus diketahui salah satu unsurnya. Yang diminta adalah unsur yang belum diketahui gitu ya. Jadi bisa langsung menggunakan rumus yang ini. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi. Yang pertama kita bahas adalah fungsi linear. Fungsi linear itu bentuk akhirnya atau kurvanya adalah garis lurus. Ya, ingat, yang namanya fungsi linear maka grafiknya adalah garis lurus. Bentuk umum fungsi linear adalah f memetakan x ke ax tambah b atau fx sama dengan ax tambah b. Ini biasanya yang lebih sering kita gunakan. Fx sama dengan ax tambah b dengan a dan b adalah elemen bilangan real. Jadi baik itu domain maupun kodomain adalah berasal dari bilangan real. Oke, perhatikan ini grafiknya. Fungsi linear itu grafik lurus.
Nah, kenapa di sini ada titik B? Titik A-nya mana, Umi? Kok cuman ada titik B? Nah, jadi maksudnya di sini, ini kan ada Y sama dengan AX ditambah dengan B. Kalau dia misalkan X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan A dalam kurung 0 ditambah B. Berarti Y sama dengan 0 tambah B sama dengan B. Makanya ketika X-nya 0, grafik ini akan memotong sumbu Y di titik B. Itu dia maksudnya ya. Oke, setelah fungsi linear, kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, c adalah elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Karena kalau a-nya sama dengan 0, jatuhnya ke fungsi linear, bukan fungsi kuadrat. Ya kan? Kalau ini 0, inilah misalnya dihapus gini. Jadi kalau misalnya ini 0, kan ini 0 tuh. Sisanya kan bx tambah c, jatuhnya ke fungsi linear yang tadi gitu. Oke, bentuk kurva dari fungsi kuadrat bisa dilihat sebagai berikut. Kita bahas fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang memetakan suatu bilangan real X ke bilangan rasional Px per Qx dengan Px dan Qx merupakan fungsi polinom dan Qx tidak sama dengan 0. Oke, di sini katanya Px dan Qx itu fungsi polinom. Masih ingat kan fungsi polinom itu apa? Ya, polinomial. Ya, kayak suku banyak gitu. Oke, di sini syarat yang lain Qx tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau seandainya Qx-nya sama dengan 0, itu jadinya tinggal Px-nya. Karena kalau Qx-nya sama dengan 0, ini jadinya tidak terbagi dong. Karena kan Px per 0. 1 per 0 berapa jawabannya? Ayo, sama kayak gitu juga. Px per 0 berarti itu tidak boleh ya. Karena di sini Qx-nya. Oke, materi untuk grafik fungsi itu Umi cukupkan sampai di sini ya. Selanjutnya, ayo kita bahas soal. Oke?